Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Adinda Eka Aulia, dan teman saya. Saya Nikiana Delia Charmana. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengujian hipotesis pada mata kuliah Statistika Inferensial. Diharapkan setelah presentasi ini teman-teman dapat memahami alur pengujian hipotesis secara konsep, tidak hanya terpaku pada rumusnya saja. Baik, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar. Nah, pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data sampel. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah data sampel yang kita miliki cukup kuat untuk menolak atau menerima hipotesis mengenai populasi. Dalam praktiknya, pengujian hipotesis dapat dilakukan baik dengan sampel besar maupun sampel kecil, tergantung kondisi data dan informasi yang tersedia. Dalam pengujian hipotesis, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi metode pengujian yang digunakan. Yang pertama ada faktor tersebut antara lain adalah ukuran populasi, apakah terbatas atau tidak terbatas. Kemudian ukuran sampel, apakah termasuk sampel besar atau kecil. Selain itu, faktor penting lainnya adalah parameter yang diuji seperti rata-rata, proporsi, atau perbedaan antara dua kelompok. Faktor-faktor inilah yang nantinya menentukan jenis statistik yang digunakan. Baik, masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis parameter dalam pengujian hipotesis. Parameter yang diuji dalam pengujian hipotesis dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama itu ada rata-rata populasi yang digunakan ketika kita ingin mengetahui apakah nilai rata-rata suatu populasi sesuai dengan dugaan awal. Lalu yang kedua ada proporsi yang berkaitan dengan persentase atau peluang suatu kejadian. Selain itu terdapat pengujian beda dua rata-rata dan beda dua proporsi yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau dua populasi yang berbeda. Masuk pada pembahasan mengenai pengujian hipotesis dengan sampel besar. Pengujian hipotesis dengan sampel besar dilakukan apabila jumlah sampel lebih dari 30. Pada kondisi ini, statistik uji yang digunakan umumnya mengikuti distribusi normal, sehingga menggunakan nilai Z sebagai dasar pengujian. Pengujian dapat bersifat satu arah ataupun dua arah, tergantung pada rumusan hipotesis alternatif yang diajukan. Penentuan arah ini juga penting karena memengaruhi daerah penolakan dalam pengujian. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu uji hipotesis parameter rata-rata populasi. Uji hipotesis parameter rata-rata populasi yaitu uji hipotesis untuk mengetahui apakah rata-rata populasi sama atau berbeda dengan nilai tertentu dengan disimbolkan mu yang menyatakan rata-rata populasi. Lalu untuk contoh kasus 1 yaitu uji dua arah, di mana kita di sini ingin menguji apakah rata-rata panjang plat baja sesuai atau tidak dengan standar yang sudah ditentukan. Di sini diketahui bahwa mu 0 atau rata-rata populasi yang diasumsikan adalah 80, sigma atau simpangan baku populasi sebesar 7, dan sampel yang diambil diperoleh rata-rata 83. Dengan tingkat signifikasi sama dengan 5%, yaitu tingkat kesalahan yang kita toleransi dalam pengambilan keputusan adalah 5%, yang artinya ada 5% resiko salah dalam menolak hipotesis 0. Lalu langkah penyelesaian contoh kasus. Langkah pertama adalah menghitung nilai Z hitung atau ZH, yaitu nilai yang menunjukkan seberapa jauh rata-rata sampel menyimpang dari rata-rata populasi. ZH sama dengan 429, yang artinya rata-rata sampel berada pada 4,29 simpangan baku dari rata-rata populasi. Lalu yang kedua, bandingkan dengan nilai kritis Z 0,025 sama dengan 1,96. Karena ini diuji dua arah dengan tingkat signifikasi 5%, maka nilai Z tabel yang digunakan adalah 1,96. Lalu kesimpulannya ZH sama dengan 4,29 lebih besar dari 1,96, di mana berarti di sini hipotesis 0 ditolak. Jadi terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata panjang plat baja sampel dengan rata-rata yang diasumsikan. Lalu uji satu arah, hipotesis alternatif satu arah, di mana hipotesis 0 menyatakan rata-rata populasi sama dengan standar, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan rata-rata populasi lebih besar dari standar. Daerah penolakan hanya di satu sisi distribusi normal. Pada uji satu arah, keputusan penolakan hanya difokuskan pada satu sisi kurva normal, sesuai hipotesis alternatif. Lalu masuk pada pembahasan uji hipotesis parameter rata-rata populasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata populasi berbeda atau tidak dari nilai tertentu. Hipotesis H0 banding mu sama dengan mu 0, yang artinya rata-rata populasi sama dengan rata-rata yang diasumsikan. Yang di sini bermakna H0 atau hipotesis 0 adalah pernyataan awal, yang kedua dianggap benar sebelum diuji.
Lalu H1 banding mu tidak sama dengan mu0, yang artinya rata-rata tidak sama dengan rata-rata yang diasumsikan. Maknanya ini uji dua arah, bisa lebih besar atau lebih kecil, fokus ke ada atau tidaknya perbedaan. Lalu untuk statistik uji, di sini ada rumusnya, yaitu ZH atau Z hitung sama dengan X bar atau rata-rata sampel dikurang mu0, rata-rata populasi yang diasumsikan, dibagi sigma yang berarti simpangan baku populasi per akar jumlah sampel yang dilambangkan dengan N. Lalu masuk pada daerah penolakan dan penerimaan. Tolak H0 jika ZH lebih dari ZA per 2 atau ZH kurang dari min ZA per 2. Yang artinya hipotesis 0 ditolak jika nilai Z hitung berada di luar batas penerimaan di kiri atau kanan kurva normal. Terima H0 jika ZA per 2 kurang dari ZH kurang dari ZA per 2. Yang artinya hipotesis 0 diterima jika nilai Z hitung berada di antara dua nilai kritis. Daerah kritis didasarkan pada tingkat signifikasi A, yang artinya luas daerah penolakan ditentukan oleh tingkat signifikasi yang sudah ditetapkan, misalnya 5%. Lalu penjelasan gambar kurva normal. Bagian tengah kurva merupakan daerah penerimaan hipotesis 0, sedangkan bagian kiri dan kanan merupakan daerah penolakan hipotesis 0. Karena ini uji dua arah, maka daerah penolakan berada di dua sisi distribusi normal. Jadi, keputusan dalam uji hipotesis rata-rata populasi diambil dengan membandingkan nilai Z hitung dengan Z tabel. Jika Z hitung berada di daerah penolakan, maka hipotesis 0 ditolak. Lalu, pengujian parameter proporsi atau P. Untuk hipotesisnya, H0 dibagi P sama dengan P0 dan H1 dibagi P tidak sama dengan P0. Untuk statistik ujinya, Z sama dengan P topi dikurang P0 dibagi akar dari P0 dalam kurung 1 dikurang P0 tutup kurung per N. Untuk contoh kasus proporsinya, yang pertama adalah production cacat suku cadang dengan sampel 170, cacat 16 unit. Untuk uji hipotesisnya, apakah cacat kurang dari 10% pada A sama dengan 2%? Pengujian beda dua rata-rata populasi. Dua populasi independen dengan rata-rata dan simpangan baku masing-masing. Untuk hipotesisnya, H0 dibagi mu1 sama dengan mu2, H1 dibagi mu1 tidak sama dengan mu2. Untuk statistik ujinya, Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar dari sigma 1 kuadrat 1 per N1 ditambah sigma 2 kuadrat 2 per N2. Untuk contoh kasus beda rata-rata, yang pertama, waktu pelunasan rumah di dua wilayah A dan B dengan sampel berbeda. Yang kedua, uji hipotesis menggunakan tingkat signifikasi 5%. Pengujian beda dua proporsi populasi. Dua proporsi dari sampel populasi berbeda diteliti. Untuk hipotesisnya, H0 dibagi P1 sama dengan P2, H1 dibagi P1 tidak sama dengan P2. Untuk statistik ujinya, Z sama dengan P topi 1 dikurang P topi 2 dibagi akar dari P topi dalam kurung 1 dikurang P topi tutup kurung dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2 dengan P topi gabungan proporsi sampel. Untuk contoh kasus beda proporsi, yang pertama, survei persetujuan pembangunan pabrik di dua daerah. Yang kedua, uji hipotesis dengan tingkat signifikasi 1%. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pengujian hipotesis adalah prosedur statis untuk mengambil keputusan tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Yang kedua, hipotesis terdiri dari hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 yang diuji dengan statistik uji sesuai jenis data dan ukuran sampel. Yang ketiga, ada pengujian hipotesis dapat bersifat dua arah, uji dua sisi, atau satu arah, uji satu sisi, tergantung rumusan hipotesis alternatif. Yang keempat, keputusan menerima atau menolak H0 didasarkan pada perbandingan nilai statistik uji dan nilai kritis taraf signifikasi AA yang menentukan daerah penerimaan dan penolakan. Yang terakhir, jenis pengujian hipotesis meliputi pengujian rata-rata, proporsi, beda dua rata-rata, dan beda dua proporsi yang dipilih sesuai karakteristik data dan tujuan penelitian. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.